Pada bulan November 1970, seorang pendaki berjalan di sebuah lembah terpencil dekat kota Bergen, Norwegia. Tempat itu sunyi, jauh dari pemukiman, jarang dilewati siapapun. Di antara bebatuan dan pepohonan, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Seorang wanita terbaring tak bergerak. Tubuhnya terbakar sebagian. Tidak ada identitas, tidak ada tas, tidak ada petunjuk siapa dia atau bagaimana ia bisa sampai ke tempat sejauh ini. Lembah itu dikenal dengan nama Isdalen, dan sejak hari itu, dunia mengenalnya sebagai lokasi salah satu misteri nyata paling aneh di Eropa. Kisah tentang seorang wanita yang datang entah dari mana dan pergi tanpa pernah meninggalkan nama. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka mulai memeriksa apa saja yang tersisa di sekitar tubuh wanita itu. Di antara bebatuan, mereka menemukan beberapa benda. Sepasang sepatu yang diletakkan dengan rapi, botol kosong, dan sisa barang pribadi yang terbakar. Tidak ada dompet, tidak ada surat, tidak ada tanda pengenal apapun. Yang paling aneh, semua label pada pakaian wanita itu telah dipotong dengan rapi. Bukan sobek, bukan rusak karena api. Dipangkas satu persatu, seolah dilakukan dengan sengaja. Barang-barang itu tidak memberi jawaban, justru menambah pertanyaan. Siapa wanita ini? Mengapa ia berada di Isdalen? Dan mengapa ia berusaha menghapus semua jejak tentang dirinya sendiri sebelum mati? Penyelidikan tidak berhenti di lembah Isdalen. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan sebuah koper yang ditinggalkan di stasiun kereta Bergen. Koper itu berisi pakaian wanita, tertata rapi, bersih, seolah pemiliknya sangat teratur. Di dalamnya terdapat catatan perjalanan, nama yang berbeda-beda, alamat yang berubah-ubah. Wanita ini menggunakan beberapa identitas palsu saat menginap di hotel-hotel di berbagai kota Eropa. Ia membayar tunai, jarang berbicara, dan sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Semakin dalam penyelidikan, satu hal menjadi semakin jelas. Wanita ini tidak ingin diketahui siapa dirinya sebenarnya. Dan misteri Isdal mulai bergerak ke arah yang jauh lebih rumit daripada dugaan awal. Sejumlah staf hotel mulai mengingat perilaku wanita ini. Ia sering duduk sendirian saat makan, mengamati sekeliling tanpa banyak bicara. Beberapa saksi mengatakan, ia tampak waspada, seolah selalu merasa sedang diawasi. Ia meminta untuk pindah kamar lebih dari satu kali, dengan alasan yang tidak pernah jelas. Ada juga laporan bahwa ia mencatat sesuatu di dalam buku kecil, bukan tulisan biasa, melainkan simbol dan kode yang tidak dipahami. Saat ditanya, ia akan tersenyum singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Tidak kasar, tidak mencolok, namun selalu menyisakan jarak. Bagi sebagian orang, perilaku ini terlihat biasa. Namun bagi penyelidik, semua detail kecil ini mulai membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Hasil autopsi memberikan lebih banyak fakta, namun tidak banyak ketenangan. Wanita itu meninggal akibat kombinasi keracunan karbon monoksida dan konsumsi obat tidur dalam jumlah besar. Di dalam tubuhnya ditemukan sisa pil yang belum sempat dicerna. Namun, tidak ada botol obat di sekitar lokasi kematian. Api yang membakar tubuhnya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menghancurkan barang-barangnya, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau perlawanan. Kesimpulan resmi saat itu menyebutkan kematian akibat bunuh diri. Namun banyak detail tidak cocok dengan kesimpulan tersebut. Mengapa ia memilih tempat yang begitu terpencil? Mengapa identitasnya dihapus dengan sangat rapi?
Dan mengapa begitu banyak pertanyaan tetap tertinggal, bahkan setelah penyebab kematian ditentukan? Kasus ini terjadi di tengah masa Perang Dingin, sebuah periode di mana Eropa dipenuhi aktivitas intelijen yang tidak pernah diumumkan. Beberapa peneliti mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa wanita ini bukan sekedar pelancong. Ia menggunakan identitas palsu, berpindah negara, dan tercatat berada di dekat instalasi militer Norwegia. Beberapa saksi menyebut ia tertarik pada uji coba roket dan aktivitas angkatan laut. Semua ini tidak membuktikan apapun, namun cukup untuk memunculkan dugaan bahwa ia mungkin terlibat dalam sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Tidak ada arsip resmi yang mengonfirmasi hal ini. Namun dalam dunia intelijen, ketiadaan catatan tidak selalu berarti ketiadaan aktivitas. Dan sekali lagi, identitas wanita Isdal tetap berada di balik lapisan yang tidak bisa ditembus. Puluhan tahun kemudian, teknologi mulai memberi kesempatan baru. Para peneliti menggunakan analisis isotop untuk mempelajari asal-usul wanita ini. Hasilnya menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar dibesarkan di wilayah Eropa Tengah. DNA juga dianalisis ulang, dengan harapan dapat menghubungkannya dengan keluarga yang mungkin masih hidup. Sebuah podcast investigasi dari Norwegia membawa kasus ini kembali ke perhatian publik. Wajahnya direkonstruksi ulang, suaranya dibayangkan, dan untuk pertama kalinya, wanita Isdal dipandang bukan sebagai misteri, melainkan sebagai manusia. Namun, meskipun teknologi terus berkembang, nama aslinya masih belum ditemukan. Ia tetap dikenal bukan sebagai siapa dirinya, melainkan sebagai wanita yang tidak pernah dikenali. Hingga hari ini, dua kemungkinan utama masih diperdebatkan. Yang pertama, bahwa wanita Isdal mengakhiri hidupnya sendiri. Obat tidur, api, dan lokasi yang terpencil. Namun teori ini menyisakan banyak celah. Persiapan yang terlalu rapi, identitas yang dihapus, dan perilaku yang penuh kehati-hatian. Kemungkinan kedua, bahwa ia tidak sendirian, bahwa seseorang membantu mengatur segalanya, atau memastikan ia tidak akan pernah bercerita. Tidak ada saksi, tidak ada pelaku, tidak ada bukti langsung. Hanya potongan fakta yang tidak pernah menyatu sepenuhnya. Dan di antara dua kemungkinan ini, kasus wanita Isdal terus menggantung. Bukan sebagai teka-teki logika, melainkan sebagai pertanyaan tentang sejauh mana kita benar-benar bisa mengenal seseorang. Kasus wanita Isdal tidak pernah benar-benar menghilang. Ia muncul kembali dalam buku, dokumenter, dan diskusi publik. Bukan karena kekerasan, bukan karena sensasi, melainkan karena ia tidak pernah diberi nama. Dalam dunia yang dipenuhi jejak digital, kisah ini mengingatkan kita bahwa seseorang bisa benar-benar menghilang. Tanpa keluarga yang berbicara, tanpa masa lalu yang bisa diverifikasi. Wanita Isdal menjadi simbol dari identitas yang hilang. Dan selama pertanyaan tentang siapa dirinya belum terjawab, kisah ini akan terus diceritakan ulang. Lembah Isdalen kembali sunyi. Tidak ada garis polisi, tidak ada penyelidikan aktif. Hanya alam yang terus berjalan seperti biasa. Wanita itu tidak pernah diberi nama, tidak pernah dipulangkan, dan tidak pernah benar-benar dikenal. Namun kisahnya tetap hidup. Bukan sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebagai pengingat bahwa di dunia ini ada orang-orang yang pergi tanpa pernah diketahui siapa mereka sebenarnya. Dan mungkin misteri terbesar bukanlah bagaimana wanita Isdal meninggal, melainkan bagaimana seseorang bisa hidup dan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun.